Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihil bararah. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, kita bertemu lagi di kajian sirah lewat video. Pada beberapa pertemuannya kita sudah bahas banyak hal, dan bagi teman-teman yang ketinggalan mengikuti kajian ini, silahkan cek di akun YouTube ya, Happy Andi Bastoni Channel, dan jangan lupa ya, subscribe, like dan share serta save jika diperlukan agar tim ya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang positif dan berguna bagi teman-teman sekalian. Oke, baik. Pada tema kali ini kita akan bicara tentang periodisasi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video sebelumnya kita sudah bahas proses turunnya wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu artinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah unbi'a, menjadi nabi. Walam yursal menurut sebagian ulama, dan belum diutus menjadi rasul. Lalu ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, dan seterusnya. Kalimat qum fa'anzir ya, berilah, bangunlah, bangkitlah, dan berilah peringatan. Allah memberikan perintah kepada nabinya untuk berdakwah. Maka mulailah baginda Rasul SAW berdakwah. Di antara orang-orang yang pertama kali didakwahi oleh baginda Rasul SAW adalah keluarga dan orang-orang dekatnya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada ashiratakal akrabin ya, keluarga dekat. Nah, ini juga seharusnya menjadi inspirasi bagi kita bahwa mengajak untuk melakukan kebaikan itu startnya dimulai dari orang-orang sekitar kita, orang-orang dekat kita, keluarga kita, tetangga kita, sanak kita, familiar sesuatu. Ini dilakukan oleh baginda Rasul. Beliau mulai mendakwahi, mengajak istrinya Khadijah. Kemudian ya, anak-anak tiri beliau ya, ada 3 waktu itu, Hindun, lalu kemudian Hala dan Hindun, ada 3 orang. Nabi juga mulai mengajak anak angkat beliau Zaid bin Harithah, kemudian pengasuh beliau Ummu Aiman, lalu kemudian tak lupa sepupu beliau yang waktu itu usianya 8 tahun. Teman-teman tahu siapa dia? Ya, Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu. Lalu kemudian orang-orang dekat yang lain, dan termasuk di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat dekat baginda Rasul SAW ya, jauh sebelum beliau mendapatkan wahyu. Teman berbisnis ya, teman, sahabat dekat, sahabat karib ya. Nah, ketika baginda Rasul menawarkan Islam, menjelaskan Islam kepada Abu Bakar Siddiq, beliau langsung merespon dengan baik. Dan inilah kelebihan Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau masuk Islam tanpa tanda tanya, min ghair su'al, langsung merespon ya. Dan bukan hanya itu, Abu Bakar Siddiq juga mengajak rekan-rekannya yang lain ya, semisal Sayyidina Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan satu keutamaan Abu Bakar Siddiq ini, teman-teman sekalian, beliau ini dari kalangan bangsawan ya, dari kabilah Bani At-Taimi, bangsawan, salah satu dari 10 kabilah yang terkenal di kalangan Quraisy. Yang kedua, ya, beliau ini orang kaya, pengusaha. Ya, pengusaha. Jadi dengan 2 kelebihan ini, maka Abu Bakar Siddiq bisa menggait, mengajak ya, berbagai lapisan masyarakat. Dengan kebangsawanannya, dia bisa mengajak kalangan bangsawan juga. Maka masuk Islamlah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang seterusnya ya. Nah, dengan uangnya, dengan kekayaannya, Abu Bakar Siddiq bisa mengajak orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Maka beliau membebaskan misalnya Bilal bin Rabah, kemudian memberikan pelindungan kepada Abdullah bin Mas'ud,
Khabbab bin Art dan puluhan ya budak-budak yang lainnya dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Barangkali ini yang membuat Abu Bakar Siddiq itu ya disebut oleh para ulama sebagai afdhalus sahabati ba'da Rasul. Ya, inilah fase pertama dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah dengan sirriyah, ya, dengan cara diam-diam. Ya, jadi tidak dipublish, ya. Dakwah fardiyah antar personal, ya. Para ulama menyebut dakwah ini dengan sebutan sirriyatud dakwah wa sirriyatu at-tanzim. Jadi dakwah dilakukan secara diam-diam dan kemudian personalnya juga, siapa saya masuk Islam itu juga diumpet. Artinya tidak dipublish, ya. Tidak tahu ya siapa pun yang sudah memeluk Islam, ya. Nah, baru beberapa tahun kemudian, masuk tahun keempat dari kenabiannya, barulah Nabi mengubah metode dakwahnya dengan cara jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Jadi dakwah dilakukan mulai terang-terangan, ya, artinya sudah banyak yang tahu, tapi personal-personal yang masuk Islam itu belum begitu dipublish, hanya beberapa orang yang dikenal, yang diketahui keislamannya. Nah, pada fase inilah Abu Jahal itu sempat mengatakan, na'lamu anna Muhammadan ja'a bidinin jadidin wa bid'i wa najhalu man ma'ahu. Kita tahu bahwa Muhammad itu, kata dia, bawa ajaran baru yang tidak sesuai dengan agama nenek moyang kita. Tidak menyembah berhala, tidak minum minuman keras, melarang berjudi, tidak boleh berzina, khususnya, ya. Wa najhalu man ma'ahu, tapi kita nggak tahu, ya, siapa saja yang bersama mereka atau bersama dia. Nah, ini fase disebut dengan fase jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Dakwah dilakukan mulai terang-terangan, artinya diketahui orang, ya, tapi siapa saja yang terlibat tidak diketahui. Maka pada fase ini kita menemukan banyak sekali fenomena, misalnya Umar bin Khattab, ya, dia tidak tahu kalau abangnya sudah masuk Islam, padahal mereka hidup satu rumah. Utbah bin Rabi'ah nggak tahu kalau putranya Abu Hudzaifah bin Utbah sudah masuk Islam, dan yang lainnya. Nah, fase kemudian baru berubah menjadi dakwah jahriyatu dakwah wa jahriyatut tanzim, baru masuk pada fase berikutnya ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, bagaimana fase ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Saya Happy Andi Mustani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.